Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Azizu Ya Jabbar Ya Akramal Akramin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ummahatus salihat yang insyaallah senantiasa dalam keadaan sehat afiah zahir maupun batinnya, disenengin hati dan pikirannya. Semoga senantiasa langkah-langkah dalam kebaikan-kebaikannya ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini alhamdulillah yang kedua kalinya setelah beberapa kali kesempatan untuk mengisi pengajian di sini, selalu saja ada hambatan, hujan lah dan lain sebagainya ya ibu-ibu. Masya Allah, qadarullah sore ini Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan silaturahmi dan niat kita dalam talabul ilmi senantiasa ada dalam pengabulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Enggak pada pulkan? Insyaallah. Banyak yang mudik ya. Insyaallah. Kita berdoa intinya. Pada hari ini yang biasa rutin bisa hadir, mudah-mudahan Allah berkahkan dan panjangkan umurnya. Begitupun yang biasa hadir namun saat ini sedang uzur, senantiasa Allah juga jaga dan lindungi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu semuanya, kita ini sekarang sudah memasuki di bulan Rajab ya. Tepatnya tanggal 8. Betul? Ibu pada puasa kagak? Insyaallah. Insyaallah ya ibu-ibu. Berbicara tentang bulan Rajab dulu nih ibu-ibu. Kita yang sekarang ini sudah berada dan sudah memasuki di bulan Rajab. Jangan sampai ini bulan Rajab yang begitu mulia dan agungnya, namun sama kita seperti kayak tak dihiraukan. Sementara Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan Syahrul Rajabil Asab. Bulan Rajab itu adalah bulan limpahan, bulan bah, bulan banjir. Karena berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Kalau bulan-bulan sebelumnya ketika Allah memberikan ampunan kepada hambanya itu seperti tetesan gitu. Jadi netes dikit gitu. Tapi kalau untuk bulan Rajab Allah katakan sob. Sob itu kucuran yang sangat deras. Bahkan dikatakannya juga seperti bah. Mungkin bahasa kita ini banjir bandang. Namun banjir bandangnya di sini adalah ampunan dari Allah untuk hamba dan teruntuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang di bulan Rajab ini tidak menjadikan kesempatan utama, itu justru orang-orang yang merugi tentunya. Karena kita menyadari semua, saya,
ibu-ibu, santri, siapa di antara kita yang merasa dosanya sedikit? Siapa di antara kita yang merasa kekhilafannya sedikit? Siapa di antara kita yang merasa maksiatnya sedikit? Justru yang ada, yang kita rasakan taat yang sedikit, maksiat yang banyak, amal yang sedikit, khilaf yang banyak. Maka ketika kita menyadari begitu banyak maksiat yang kita lakukan, begitu banyak kekhilafan yang kita lakukan, sadar ataupun tidak sadar kita di dalam maksiat kepada Allah, tentunya kita ini mesti ngerasa butuh dengan ampunan dari Allah. Maka jadikan ini kesempatan Rajab itu adalah bulan banjirnya Allah dalam memberikan ampunan-ampunan terhadap hamba-hambanya. Maka ibu-ibu semuanya, ini nasihat khususnya untuk saya, untuk ibu-ibu, untuk siapapun yang mendengar. Ada beberapa amalan yang sangat bagus kita amalkan di bulan Rajab ini. Di antaranya kita baca setiap pagi dan sore. Baca Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Berapa bacanya? 70 kali. Pagi dan sore. Nah, pagi di sini itu setelah sholat subuh, alangkah bagusnya. Sore di sini setelah sholat maghrib. Jadi ibu-ibu kalau kita udah beres sholat subuh, nih contoh beres sholat maghrib, biasanya kan kita langsung astagfirullahaladzim, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Ini khusus untuk bulan Rajab, jangan baca itu dulu. Maksudnya utamakan dulu Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Setelah itu baru azkar atau wirid yang biasa kita baca. Bukan berarti menggantikan amalan, bukan, tapi mesti ditambahkan amalan. Baca ibu, gak susah dan gak panjang. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Dan setiap bacaan itu ibu-ibu hadirkan perasaan, hadirkan i'tiqad, hadirkan tauhid kita kepada Allah. Bukan hanya sebatas Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampuni hamba. Warhamni, sayangi hamba. Wa tub alayya, dan berikan kesempatan taubat kepada hamba. Ampuni ya Allah dosa hamba mungkin terhadap anak-anak hamba. Kadang kan kita ibu-ibu, ini kalau saya terus terang aja ibu-ibu, marah kepada anak, padahal kesalahan anak kita itu nggak terlalu gede-gede amat, tapi kita ngomelnya bisa 2 jam. Oh ya, itu kan dosanya besar itu kalau begitu ibu-ibu. Dosa anak suami, ya ibu-ibu, aduh udah gak kayak itu nih dosa sama suami. Bohongnya berapa kali dalam sehari, ngeluhnya berapa kali dalam sehari. Intinya dosa kita banyak, dosa sama tetangga, dosa sama saudara, yang dirasa ataupun tanpa tak sengaja kita mintakan ampun kepada Allah. Rabbighfirli, Allahumma ighfirli warhamni, sayangi hamba ya. Kita itu butuh dengan kasih sayangnya Allah yang tiada henti ibu-ibu. Kasih sayang manusia terkadang kepada kita itu ibu-ibu ada batasnya. Walaupun itu suami kita, tetap manusia itu punya batasan tersendiri. Baik sama kita karena kitanya bisa jadi baik sama mereka. Betul gak Bu? Ketika kitanya gak baik, belum tentu orang itu sayang sama kita. Ini contoh aja kita yang udah jauh-jauh ibu-ibu. Kita punya anak baik, kita sayang. Tapi punya anak bandel, sayang, ada kesel. Betul gak? Itu manusia tuh memang begitu fitrahnya. Kita minta disayangi sama Allah. Tiap hari memang kerjaannya maksiat lebih banyak
Tapi kita nuntut sama Allah, ya Allah sayang. Setidaknya kalau kita udah minta sama Allah disayangi, walaupun sadar maksiat jauh lebih tinggi daripada taat, setidaknya Allah kasih kesempatan kepada kita untuk kita ini memperbaiki diri. Biasa ghibah, setidaknya ghibahnya ada sedikit berkurang. Tidak bisa langsung total ditinggalkan, ya setidaknya ada upaya, ada usaha perubahan dalam hidup kita. Itu tandanya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ngaji belum bisa istiqomah tiap minggu, tiap ada pengajian yang sekiranya mampu kita menghadiri belum bisa juga, banyak alasan ini dan itu. Setidaknya kita minta dikasihani sama Allah, Allah pasti kasih kesempatan sama kita. Mungkin di bulan depan, mungkin di tahun depan, Allah berikan keistiqomahan dan kecintaan yang berlebih bagi kita untuk senantiasa berbuat taat dan kebaikan kepada-Nya. Wa tub alayya, kita minta sama Allah, ya Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Jangan sampai tobat kita ini disebutnya tobat sambal. Udah tahu maksiat, tobat astagfirullah, tapi besoknya lakuin lagi. Udah tahu sambal itu pedas, tapi dimakan lagi. Insya Allah. Karena tobat yang sesungguhnya ibu-ibu bukan berarti hanya keluar dari mata ini tetesan air mata, bukan berarti sebagai ungkapan astagfirullah dari mulut, tapi yang paling penting dalam tobat ada i'tikad yang kuat untuk kita tidak akan pernah mengulangi daripada maksiat-maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta dalam ungkapan kita, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Terus apa lagi? Ustazah yang mesti kita perbanyak di bulan Rajab, banyakin istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Khususnya dan utamanya bacanya Sayyidul Istighfar. Karena ada istighfar yang biasa seperti tadi, ada Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyakin di bulan Rajab itu. Berapa kira-kira ustazah minimalnya? 70 kali setiap harinya. Silahkan ibu-ibu mau dibaca pagi, siang, sore, malam. Upayakan. Kita khususkan untuk di bulan Rajab sebagai pengisian amal-amal tambahan kita. Baca ibu. Umat tapi saya ini sibuk, punya aktivitas di luar. Baca Sayyidul Istighfar itu tak mesti kita ini dengan gelar sejadah. Boleh ibu-ibu misalkan sambil bawa motor, nggak apa-apa, sambil nyapu. Yang penting jangan dibaca di tempat hina, seperti di kamar mandi, nggak boleh. Sambil ngegosok mangga, sambil masak juga nggak apa. Apalagi nih amalan ustazah yang bagus dilakukan di bulan Rajab, banyakin sholat sunnah. Kita misalkan biasanya duha, tahajud, sholat tobat, ditambahin. Kalau bisa sholat mutlaknya, jangan sampai ditinggalkan ba'diyah dan qobliyahnya. Bila perlu, tambahkan sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih mampu tiap hari, luar biasa. Ada ibu-ibu di sini yang bisa sholat tasbih tiap hari? Hah? Bu, sholat tasbih itu
enggak lebih, waktunya sekitar 20 menit. 20 menit cukup Bu. Sekarang ibu-ibu buka HP bisa setengah jam kuat. Sejam. Salat tasbih 20 menit berat. Makanya Bu, kalau kita pengen mengukur kita ini sudah hamba yang baik apa tidak. Satu, ketika taat merasa berat, berarti kita ini belum hamba yang baik. Yang kedua, waktu terasa cepat, berarti di hari-hari itu kita ini lebih banyak maksiatnya. Jadi kalau kita mengukur hari Senin ini, saya ini adalah hamba yang taat atau lebih banyak maksiat, Anda ngerasanya cepat gak itu waktu? Cepat Umar, berarti bisa jadi maksiat yang Anda banyakin di hari itu. Karena begini ibu-ibu, saat ibu-ibu baca Quran 1 jam, merasa lama gak? Lama. Seharian kalau dipakai ibadah tuh lama ibu-ibu. Makanya kalau waktu terasa lama, berarti kita itu lagi banyak taat. Ketika waktu terasa sempit atau cepat, berarti kita itu banyak maksiat. Apalagi kalau udah ngumpul, cerita-cerita sambil ngeliwat, ya Allah 3 jam kayak 30 menit. Insya Allah. Jadi kita ini kalau pengen tahu kita ini sudah baik dan tidak, satu, ketika waktu terasa cepat, waduh berarti kita ini belum baik. Yang kedua, ketika berbuat taat itu berat, berarti kita belum baik. Salat tasbih ibu-ibu. Kata Nabi pernah berkata kepada pamannya, ya Ammi, wahai paman, apakah aku perlu menyampaikan kepadamu amalan yang terbaik? Kata pamannya, bala ya Rasul, silakan. Kata Rasul, wahai paman, andaikan engkau mampu, lakukanlah sholat tasbih dalam sehari sekali. Kalau tidak bisa, seminggu sekali. Tidak mampu, sebulan sekali. Belum sanggup, setahun sekali. Jangan bilang gak bisa seumur hidup sekali. Alhamdulillah. Ibu-ibu sholat tasbih, mohon maaf, saya mau tanya ibu-ibu biasa yang praktek kaifiah yang mana? Karena dalam ibadah mesti jelas ibu-ibu. Jangan cuma dengar. Nah, sholat tasbih secara prakteknya, yang ibu-ibu biasa lakukan seperti apa? 2 rakaat itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa 2 rakaat. Tapi kalau 2 rakaat itu afdalnya dilakukan di waktu malam. Kalau siang 4 rakaat sekaligus kan. Kalau pagi nggak apa-apa. Pagi setelah muncul matahari intinya 4 rakaat intinya di waktu siang itu afdalnya dilakukan 4 rakaat secara sekaligus. Mau 2 kali tasyahud atau 1 kali tasyahud nggak apa-apa. Tapi kalau malam afdalnya, berarti ketika dikatakan afdal bukan tidak boleh kalau 4 sekaligus kan. Jadi afdalnya kalau malam itu 2 rakaat karena pacuannya kepada hadis Nabi sholatul lail matna. Salat malam itu sunnahnya 2 rakaat dilakukan. Nih ibu-ibu, dalam praktek salat sunnah tasbih itu ada 2 kaifiyah yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang Nabi ajarkan melalui Sayyidina Abbas. Yang kedua yang Nabi ajarkan melalui Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi ada 2 cara. Perlu dibahas apa tidak ibu? Perlu. Baik. Salat sunnah yang biasa dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab yaitu setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca Al-Fatihah, di situ membaca tasbih dulu 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Jadi ketika berdiri baca tasbihnya itu 25 kali. Jadi 10 sebelum Fatihah, nanti 15 setelah beres baca surat. Biasanya kan Fatihah rakaat pertama, setelah Al-Fatihah surah At-Takatsur. Pak Bali mau ditulis itu aja, detail pelan. Kalau kita sendiri kan kita bisa juga
Bisa. Oh, boleh. Berarti satu-satu dulu kaifiyah yang biasa dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dulu ya Bu ya. Saya ulangi dari niatnya, boleh ya Bu ya? Dari niat dulu. Nawaitu atau usolli saja. Usolli sunnatat tasbihi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala.